Keluargaku begitu perhatian padaku. Mereka berkata bahwa aku sama saja dengan yang lainnya, dan aku adalah anak perempuan yang cantik. Di kemudian hari, barulah aku menyadari bahwa aku tidak sama dengan orang lain. Aku selalu merasa ada yang lain dengan diriku, tapi aku tidak begitu peduli. Semua keluargaku berkulit coklat dengan rambut kecoklatan, sedangkan aku putih pucat berambut putih. Aku ingat orang-orang sering bertanya apakah aku anak adopsi. Tidak, tentu saja tidak. Hanya karena warna kulitku berbeda, bukan berarti aku anak adopsi. Aku sangat mirip dengan ayah. Aku pun mulai merasa tidak percaya diri. Hatiku sedih setiap kali ada orang yang bertanya tentang warna kulitku. Kenapa orang-orang mendatangimu dan menanyakan hal itu seenaknya? Di masa kecilku, aku bersekolah di rumah. Aku belum pernah pergi ke sekolah sampai berada di tingkat 4. Mama berkata akan sangat baik bagiku apabila memiliki teman. Tapi aku tidak menyukai ide itu. Aku takut akan dibilang macam-macam dan mereka akan menolakku. Dan aku benar. Aku ingat berjalan ke kelas dan mata semua orang menatapku. Aku tersenyum pada mereka, tapi tidak ada yang membalas senyumku. Di kemudian hari pada minggu itu, aku sedang duduk bersiap untuk makan siang. Kuperhatikan seorang anak perempuan dengan rambut coklat gelap dan mata coklat keemasan menatapku dengan seksama. Namanya Laila. Kulambaikan tangan perlahan, tapi ia meraih tanganku. Ia melihat kulitku untuk waktu yang lama dan berkata dengan nada tidak menyenangkan, "Kenapa kamu gak mengecat kulitmu saja sih?" Kalimat itu benar-benar berkesan buruk padaku. Aku hanya bisa melihatnya, tidak bisa berkata-kata dengan hati yang hancur. Perlakuan tidak menyenangkan terus terjadi padaku. Satu kali, ada kejadian yang membuatnya bertambah buruk. Suatu malam adikku bermain di sekitar rumah. Aku tidak menyadari ia memegang sebuah gunting sampai itu menyentuh kepalaku. Perutku bergejolak saat mendengar suara potongan di antara rambutku. Saat kulihat potongan rambut panjangku di lantai, aku terkejut. Yang tersisa di kepalaku adalah rambut yang sangat pendek yang bahkan tidak sampai menyentuh pipiku. Aku begitu malu untuk pergi ke sekolah esok harinya. Semua menatapku. Melihat mata tajam Laila membuatku kesal. Tentu saja, ia melakukan hal yang diikuti semua anak perempuan yang membuatku menjadi bahan tertawaan. Bahkan, anak lelaki yang kusukai juga mulai ikut-ikutan. Mereka menuju ke arahku dan berkata aku si jelek. Aku begitu sedih, tapi tidak pernah bercerita pada Mama tentang semua ini. Mama tidak akan mengerti apa yang kurasakan. Perlakuan mereka mulai mengarah ke fisik. Laila mulai mendekatkan gunting dan melempar kertas ke arahku. Akhirnya, aku benar-benar sudah tidak tahan. Aku menangis saat menceritakan pada Mama tentang apa yang terjadi di sekolah. Aku agak khawatir jika ia akan marah, tapi juga merasa lega karena akhirnya bisa menceritakan seseorang tentang apa yang kualami. Mama begitu terkejut dan tentu saja marah. Tapi beliau percaya padaku dan dengan segera menghubungi pihak sekolah. Laila dan teman-temannya bersikap seolah tidak tahu menau. Tapi guru mengecek kamera pengawas dan mereka tertangkap basah. Mereka tidak diizinkan ke sekolah selama seminggu. Saat aku memasuki sekolah menengah, anak lelaki yang kusuka meminta maaf dan berkata bahwa Laila memaksanya saat itu. Hal itu membuatku makin tidak menyukai Laila. Hubunganku dan anak lelaki itu semakin dekat. Aku ingin mengajaknya berkencan, tapi bimbang karena takut ia akan menolakku. Hingga akhirnya aku katakan pada diriku sendiri untuk menanyakannya, dan ternyata ia menjawab, "Ya." Kami pergi ke acara prom sekolah bersama. Semua menatapku selama acara berlangsung, dan aku menatap mereka langsung. Malam itu setelah acara selesai, aku melihat beberapa panutan albino. Mereka semua sangat cantik dan aku menyadari bahwa memiliki warna kulit sepertiku tidak menjadikanku aneh sama sekali.
Itu membuatku berbeda dan cantik dalam caraku sendiri. Jika kamu memiliki hal lain yang berbeda dari orang kebanyakan yang membuatmu merasa terhilang, tenang saja, kamu akan menemukan jati dirimu perlahan-lahan. Aku tahu itu. Banggalah menjadi dirimu sendiri apa adanya.